Namanya bara. Sama seperti namanya, tampaknya hidupnya juga penuh bara. Dia seorang pemakai. Di akhir November 2020, bersama temannya Fatur, sesama pemakai, Bara mengonsumsi ganja di pantai Kerandangan di Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Fatur kemudian mengajak Bara membeli barang haram itu dalam jumlah banyak sebagai persediaan. Caranya dengan memesan lewat IG kepada seorang penjual. Bara yang punya banyak uang memberikan 3,4 juta kepada Fatur. Fatur lalu mentransfer uang itu ke rekening si penjual. Barang nantinya akan dikirim dalam bentuk paket kepada Bara. Pada Rabu 9 Desember 2020 menjelang pukul 6:30 malam, Bara mendatangi kantor kurir di kota Mataram untuk mengambil paket itu. Dia tidak tahu, polisi yang telah mendapat informasi ada kiriman paket berisi barang haram telah mengintai dirinya. Begitu Bara keluar dari kantor kurir dengan membawa paket, pihak kepolisian langsung mengamankan dirinya beserta paket. Ketika paket dibuka, ditemukan pakaian dan di bawahnya ada bungkusan yang berisi ganja. Saat diinterogasi, Bara mengaku paket dan isinya merupakan miliknya. Tapi barang haram itu katanya untuk dipakai sendiri, bukan untuk dijual. Menurut Bara, paket itu merupakan kiriman kedua, sebab sebelumnya dia juga sudah pernah membeli dari penjual yang sama. Demikianlah Bara diseret ke meja hijau. Persidangan digelar di Pengadilan Negeri Mataram, NTB. Di akhir persidangan yang berlangsung di bulan Juli 2021, Majelis Hakim menyatakan Bara terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyimpan narkoba golongan 1 dalam bentuk tanaman. Keadaan yang memberatkan, perbuatan terdakwa Bara tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkoba. Perbuatan terdakwa merusak masa depan generasi muda. Sedangkan keadaan yang meringankan, terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara 4 tahun dan denda 800 juta subsidiar 1 bulan penjara. Demikianlah untuk sementara, Bara harus mendekam di balik bui. Rio lahir di Kota Baru, Agustus 1993. Usianya 33 tahun. Dia warga Monjok Baru, Kelurahan Monjok Timur, Kota Mataram. Adiknya, Nindi, yang bekerja di luar kota mengatakan sang abang Rio sosok pendiam dan baik. Seorang tetangga juga mengatakan hal positif tentang Rio yang rajin sholat dan beribadah di masjid, ramah dan kerap ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Kakak ipar Rio mengatakan Rio berjiwa sosial. Ketika terjadi bencana gempa di tempat mereka, dia langsung turun ke lapangan membawa bantuan untuk warga. Kabarnya Rio sangat disayang sang ibu Yeni Astuti. Sehubungan dengan sang ibu Yeni, Nindi mengatakan ibunya sosok luar biasa. Sosok yang baik dan positif, selalu ceria, tidak pernah mengeluh dan selalu mendukung serta memberi semangat kepada anak-anaknya. Pada Sabtu 24 Januari 2026, Nindi chatting dengan sang ibu yang seperti biasa menyampaikan harapan-harapan baik untuk anak-anaknya, mendoakan Nindi dan si abang Rio agar jadi orang sukses dan orang yang lebih baik. Dan itu merupakan chat terakhir Nindi dengan sang ibu. Pada Minggu sore 25 Januari 2026, warga menemukan jasad seorang wanita dalam kondisi hangus terbakar di pinggir jalan Dusun Batu Leong, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, NTB. Hal tersebut dilaporkan kepada Polsek Sekotong yang segera tiba di TKP dengan tim Inafis Polda NTB. Jasad dievakuasi ke Rumah Sakit Bayangkara, Mataram. Polisi melakukan investigasi dan memeriksa rekaman CCTV di sekitar kawasan. Tampak sebuah mobil Innova putih berada di sekitar TKP. Polisi pun menelusuri keberadaan mobil tersebut yang ternyata berada di sebuah rumah di kawasan Monjok Timur, Kota Mataram. Ketika mobil Innova diperiksa, polisi menemukan bercak darah di bagasi yang setelah dites dipastikan milik jasad. Pada akhirnya polisi berhasil mengamankan antara lain 2 barang bukti berupa 2 mobil, juga kotak permen karet berisi ganja kering.
Si pengguna dan pemilik mobil adalah Rio. Saat dites urin, dirinya positif narkob. Ternyata Rio selain seorang pemakai, juga pengedar. Ketika diinterogasi, Rio mengaku telah membunuh sang ibu Yeni Astuti. Kejadiannya pada Minggu dini hari 25 Januari 2026. Rio yang tinggal berdua dengan sang ibu menjerat leher ibunya yang sedang tidur. Setelah sang ibu tak bernafas lagi, Rio membawa jasad ibunya menuju kawasan Sekotong, Lombok Barat dengan mobil. Di tengah perjalanan, dia sempat berhenti untuk membeli bensin. Setiba di lokasi yang dianggapnya cocok di Dusun Batu Leong, Desa Sekotong Barat, Kecamatan Sekotong, untuk menghilangkan jejak, dia bakar jasad sang ibu, lalu meninggalkannya begitu saja di pinggir jalan. Menurut Rio, dia membunuh ibunya karena sakit hati sang ibu menolak memberinya uang untuk membayar utangnya yang menggunung mencapai 39 juta. Setelah membunuh, Rio langsung menggunakan HP sang ibu untuk mentransfer uang dari rekening M-Banking sang ibu guna membayar utang. Pihak keluarga sangat terguncang atas tragedi itu. Mereka tidak menyangka Rio tega melakukan aksi yang sangat kejam kepada ibu kandungnya sendiri yang berusia 55 tahun. Saat pemakaman korban, sang anak Nindi berharap Rio yang sudah jadi tahanan polisi bisa hadir di pemakaman sebelum menjalani proses hukum. Kepada media, Nindi mengatakan, bagaimanapun juga abang saya adalah anak almarhumah. Saya berharap abang saya bisa hadir di pemakaman. Edi, ayah Rio, mengatakan meski beberapa waktu lalu Rio sempat kabur dari rumah karena masalah keluarga, dirinya sebagai ayah sangat menyayangi Rio dan berusaha memenuhi seluruh keinginannya. Edi memohon agar pihak kepolisian melakukan tes kejiwaan kepada Rio, karena selama ini menurutnya Rio tertutup dan sulit menerima nasihat. Saya sudah sering menasihati, tapi dia tidak mau terima. Edi juga mengatakan telah membesuk Rio di rutan, dan tidak seperti biasanya Rio meminta maaf padanya bahkan mencium kakinya. Sang ayah berharap Rio mendapat keringanan hukuman dan mendapat pertimbangan kemanusiaan atas tragedi yang menimpa keluarga. Demikianlah Rio kini tengah menjalani proses hukum selanjutnya. Dia dijerat pasal pembunuhan, juga pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun. Dan Rio adalah Bara Primario, pria yang telah disebutkan di awal cerita yang pada tahun 2021 pernah divonis 4 tahun penjara karena kasus narkoba. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.